Bab Munakahat. A. Ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. 1. Pengertian. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Kedua, wajib. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. 3. Makruh. Bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh. 4. Haram. Bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukum nikah adalah haram. 3. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang islami dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jadikannya di antara kamu rasa kasih sayang." Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang artinya untuk memperoleh ketenangan hidup sakinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebiasaannya ialah Dia menciptakan istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya." 4. Rukun nikah. Rukun nikah ada 5 macam, yakni sebagai berikut. 1. Ada calon suami, dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa minimal 19 tahun, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. Kedua, ada calon istri, dengan syarat wanita yang sudah cukup umur minimal 16 tahun, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. 3. Ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. B. Wakil hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, balik dan berakal. Keempat, merdeka dan bukan hamba sahaya. Kelima, bersifat adil. Keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. 4. Ada 2 orang saksi. A. Yaitu muhrim. Menurut pengertian bahasa, muhrim berarti yang diharamkan. Dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Adapun penyebab seorang wanita haram dinikahi ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Nama wanita yang haram dinikahi karena keturunan, ibu kandung dan seterusnya ke atas, lalu anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Lalu ada saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Terus itu wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Lalu wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, ada ibu dari istri, lalu anak tiri, ibu tiri, menantu. Lalu ada kewajiban suami dan istri. Secara umum kewajiban suami istri adalah sebagai berikut. Kewajiban suami: A. Memberi nafkah, lalu memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak soleh. Lalu kewajiban istri yaitu taat kepada suami, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya,
Yang terakhir, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Nomor 7, perceraian. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sebab terjadi perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi walaupun sudah didatangkan hakim dari pihak suami dan pihak istri. Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah meninggalnya salah satu pihak suami atau istri, talak, fasak, khulu, li'an, ila, dan izhar. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah talak. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya. Dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua talak ba'in, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada istri yang ditalaknya itu, melainkan mesti dengan akad nikah baru. Yang kedua itu ada fasak. Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasak dilakukan oleh hakim agama karena adanya pengaduan dari istri suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Yang ketiga ada khulu. Menurut istilah bahasa, khulu berarti tanggal. Dalam ilmu fasih, khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua. Keempat ada li'an. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan laknat, Allah akan ditimpakan atas diriku apabila tuduhanku itu dusta. Kelima adalah ila. Ila berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah. Selanjutnya zihar. Zihar adalah ucapan suami yang merupakan istrinya dengan ibunya. Seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib baginya membayar kafarat dan haram meniduri istrinya sebelum kafaratnya itu dibayar. Selanjutnya yang ke-8 itu ada iddah, yang artinya masa menunggu bagi istri yang tinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Tujuan iddah ini adalah untuk melihat perkembangan apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak. Iddah karena suami wafat. A. Bagi istri yang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang B. Bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Dari Quran Surat At-Talaq. Dan yang kedua, iddah karena talak, fasakh, dan khulu. Yang A. Bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru cerai dengannya, tidak ada masa iddah. Yang B. Bagi istri yang sudah campur, masa iddahnya adalah: pertama, bagi yang masih mengalami menstruasi, maka iddahnya ialah 3 kali suci. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua atau menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Dari Quran Surat At-Talaq ayat 4. Dan yang ketiga, bagi istri yang sedang mengandung, masa iddahnya ialah sampai dengan melahirkan kandungannya. Yang kesembilan itu ada rujuk. Rujuk berarti kembali, yaitu kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula. Selama istrinya masih dalam masa iddah rayah, hukum rujuk asalnya mubah, artinya boleh rujuk dan boleh pula tidak. Akan tetapi hukum rujuk bisa berubah sebagai berikut. 1. Sunnah. Misalnya apabila rujuknya suami kepada istrinya yang niat karena Allah untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta bertekad untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, wajib. Misalnya bagi suami mentalak salah seorang istrinya sedangkan
sebelum mentalaknya, ia belum menyempurnakan sebagian waktunya. Ada makruh apabila meneruskan penceraian lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang 4 itu haram, misalnya jika maksud rujuknya suami itu untuk menyakiti istri. Hikmah pernikahan. Fuqaha atau ulama fikih menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang islami, antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah atau cara yang islami. Yang kedua, pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang ketiga, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak menolong dalam dosa dan permusuhan. C. Perkawinan menurut Perundang-undangan Indonesia. Undang-undang perkawinan di Indonesia bersumber kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1951 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai komplikasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan. Kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan tersebut sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal-hal yang diketahui dari komplikasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan antara lain: 1. Pengertian dan tujuan perkawinan. Dalam pasal 2 dan pasal 3 dan dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 2. Sahnya perkawinan. Dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah adalah dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1974 menyatakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya, itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. 3. Dalam pasal 5 dan 6 kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan dijelaskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan di mana calon mempelai bertempat tinggal. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Akta nikah. Akta nikah atau buku nikah, surat nikah adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan, tempat dilangsungannya pernikahan, yang menerangkan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki, dituliskan nama, tanggal, tempat lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dengan seorang perempuan dituliskan nama, tanggal, tempat lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dan menjadi wali juga dituliskan nama, tanggal, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan apa hubungannya dengan yang
perkilikan. Nomor 5. Kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan dijelaskan seorang wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Nomor 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan kawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Hal-hal yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan adalah peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, rujuk, dan masa berkabung. Sekian, terima kasih.